Udangnya sebesar ini. Baru buka di Jakarta Barat, resto Thailand kayak cafe, cantik banget. Yuk. Yang suka salmonan nih, salmon Nanjim. Enak, seger, asam-asam gitu. Terus dia ada bawang-bawangnya ya, jadi harum juga. Masakan di sini rasanya otentik, bumbunya didatengin langsung dari Thailand. Aku langsung pesen Grand Tom Yum, udangnya super jumbo, porsinya juga jumbo. Dikasih kuning telur percis kayak yang di Thailand. Grand Tom Yum, bener-bener grand, udangnya sebesar ini. Isinya banyak nih, ada udang, cumi, jamur, ada bakso ikan, ada otak-otak juga. Cakep banget telur omega. Ini tuh porsinya besar ya, buat share. Bisa 3-4 orang katanya. Kuahnya santan dan pekat. Langsung udangnya dulu. Tuh tebel banget dagingnya. Udangnya tuh udah dibakar jadi harum. Cuminya cakep kayak bunga. Cuminya empuk banget. Mantep ini. Bumbu-bumbunya tuh asli dari Thailand ya. Jadi otentik. Asam, pedes, seger, pekat. Menu lain yang gak kalah favorit di sini ada Pat Krapau. Pat Krapau. Nasi pakai minced beef yang ditumis dengan bumbu spesial Thailand dan dikasih daun basil. Disajikan bersama telur mata sapi yang lumer-lumer. Bumbunya medok ya, berani. Terus pakai basil ini loh, jadi khas gitu. Coconut ice cream with sticky rice. Sticky rice-nya warnanya biru. Coconut ice cream. Ini pakai kelapa asli ya, bikin sendiri. Minumannya juga beragam, mulai dari kopi, Thai tea, sampai yang seger-seger. Minumnya 6 soda Manau. Warga Jakarta Barat yang mau cari resto Thailand otentik boleh kesini. Tempatnya cantik, luas, nyaman, bersih, cocok buat hangout atau acara. Kindi Cafe di Puri. Aku orang Jakarta, baru kali ini cobain yang namanya rujak pindang. Di Jakarta kayaknya nggak ada ya, ini aku makannya di Bali. Buahnya sih yang biasa memang dirujak, yang beda tuh kuahnya. Kuahnya yang pasti pakai cabai ya, cabainya seger banget nih. Kuahnya itu pakai cabai rawit, gula pasir, ada terasi juga ya. Ini diulek semuanya sampai agak hancur sedikit gitu. Lalu disiram pakai kuah pindang. Kuah pindangnya ini dibikin dari kaldu ikan. Diaduk rata semua, terus disiram ke atas buah-buahannya. Buahnya ada pepaya, nanas, kedondong, ada timun. Perpaduan semua bahannya ini cocok banget. Jadi ada manis, asam, pedes, dan kuah pindangnya seger banget. Ini aku cobainnya di warung Men Runtu. Pesan sebanyak ini habis berapa? Spill bill di belakang. Baru lagi di Muara Karang nih, resto seafood, ada live seafood. Oh! Kenapa dia? Bang. Terus harganya tuh nggak mahal. Yuk kita lihat. Nah ini beneran nih, harganya oke nih. Aku spill ya nanti habis berapa. Yang pertama aku pesan kepiting asap. Kepiting asap. Guys, kepitingnya, wah besar juga ya. Manis daging kepitingnya. Bumbunya tuh banyak banget. Ini bumbu spesial kayak ada ebi-ebinya gitu. Bumbunya sedap, bau asap gitu. Tapi bau asap yang enak ya. Lanjut pesan kerapu hidup di steam. Masak Yamboy, kuahnya tuh warnanya agak coklat dan lumayan pekat nih. Kalau ikan hidup tuh emang beda ya. Dagingnya tuh masih padat. Rasa Yamboynya berasa sih, ada asem, asin, manis gitu. Tapi bukan yang Yamboy banget. Terus ini ada sayur asinnya. Jadi nambah lagi tekstur kayak krus-krus asin gitu. Ikan pari bakar parape. Ini udah gak ada tulang, enak ya. Tinggal langsung makan aja. Bumbunya manis gurih kayak rempah-rempah gitu loh. Ambil sambal sendiri ya. Ada sambal terasi, sambal kecap, saus ala Thai. Cocok saus Thailand. Fusion banget nih. Makassar ketemu Thailand. Ini memang seafoodnya tuh beda sama yang lain. Ini fusion Thailand. Jadi ada menu-menu yang khas Thailand gitu. Salad kaki ayam tanpa tulang. Ini kayak ala Thai gitu loh. Asam-asam terus kenyal-kenyal, seger. Suka pete sama yang bumbu-bumbuan pedes nih. Udang pete. Sausnya tuh merah merona. Udangnya tuh udah digoreng tepung. Jadi sausnya tuh meresap ke tepungnya sama ke udangnya itu. Kayak ada manis-manis gurih pedes gitu. Sayurnya juga masakannya spesial nih. Disiram daging kepiting. Jadi ada rasa kepiting tapi nggak amis gitu loh. Saatnya spill bill. Total habis segini. Yang mau cobain nama restonya Selera Nusa Seafood ada di Muara Karang. Setelah cireng raksasa, terbitlah cipuk raksasa. Guys, jumbo banget. Ini gorengnya lama ya, dan harus kuali yang besar tuh. Ini besar dan tebal. Langsung aja. Tuh. Tuh, dalamnya tuh tetap yang kenyal-kenyal gitu. Ini bisa ngunyah sampai pegel sih ya. Bagian atasnya nih renyah banget. Rasanya sama aja sama yang kecil sih. Cuman karena ini gorengnya, karena aku gorengnya lama, jadi dia garing. Dalamnya tetap ada kenyal-kenyalnya.
Hari ini main ke Kemang, mau cobain mie Bangladesh dengan rating Google tertinggi. Ratingnya 5. Kita cobain ya, beneran enak gak? Kalau lihat bumbunya ini spesial banget, dikirim dari Medan. Masaknya aja 5-6 jam harus diaduk non-stop. Saking rame, sekali masak langsung 1 kuali besar. Dikasih air, dikasih sayur, dikasih telur, diaduk. Dan ini dikasih bumbu spesialnya. Diaduk terus sampai nyemek, nah baru dipindahin ke mangkok. Terakhir ditaburin bawang goreng. Aku pesen yang mie Bangladesh gila, jadi ada tambahan topping. Sosis, bakso, dan daging ayam yang udah ditumis. Dan gak boleh ketinggalan puding telur. Pecahin semua telurnya, aduk bareng mie-nya. Jadi nyemek-nyemek creamy, rasanya tuh memang beda. Rempah-rempah bumbunya ini ada harum khas dan dia rasanya kuat. Setiap suapan mie itu udah terbalur sama bumbunya. Satu lagi menu yang khas Medan, sate kerang. Yang aku suka, kerangnya tuh nggak alot dan bumbunya tuh banyak. Jadi dia kayak basah-basah gitu. Kalau kalian nggak suka yang becek-becek, kalian boleh cobain mie Pakistan. Ini mie goreng yang digoreng. Jadi mie-nya ada kering-keringnya sedikit tapi tetap full rempah. Lagi nggak pengen makan mie, udah pesen aja lontong Medan. Walaupun aku sih lebih suka mie-nya ya. Habis makan yang gurih, pedes, nyari yang manis dong. Nah cobain deh roti canai. Terus aku dibikinin teh tarik Bangladesh sama si anak bos. Ini tehnya harum banget. Apa karena anak bos yang bikinin ya? Pemberani boleh cobain teh telur susu. Ini tuh telur dibor sampai mengembang, dikasih susu, terus dikasih teh. Cocok buat malam-malam. Apalagi makan di sini, suasananya tuh serasa kayak di puncak atau di Bandung gitu. Tempatnya luas, terbuka, enak buat nongkrong. Buka 24 jam free wifi. Mie Agam Langsa, Kemang. Selamat datang di Little Jogja yang ada di Grogol. Di sini sistemnya prasmanan ya, ambil sendiri makanannya. Masakannya tuh macem-macem ya, masakan Nusantara. Pokoknya familiar dah sama lidah kita. Ada pecel, tempe orek, mie goreng, tumis-tumisan, goreng-gorengan juga ada. Sambalnya ada 3 macam, kalian bisa ambil sendiri. Sup-supnya juga banyak. Ada lodeh, opor, ada soto, ada rawon, ada sop iga. Yang by order juga ada ya. Ini aku cobain gudegnya. Udah lengkap nih, tahu tempe bacem, gudeg, krecek, telur. Lihat dari warna masakannya tuh udah kelihatan kalau ini bumbunya tuh medok. Walau bukan spesialis restoran gudeg, tapi ini rasanya otentik ya, kayak gudeg Jogja. Nah sekarang kita pindah ke Jawa Timur, cobain rawonnya. Kelihatan kuahnya pekat dan dagingnya lembut. Ini udah dapat kerupuk udang sama telur asin. Rawonnya kayak masakan rumahan gitu, yang bersih, nggak berminyak tapi berbumbu. Nah biasa kalau makan rawon, telur asinnya tuh aku benyekin sama kuah dan nasi. Yang bening-bening ada sop sapi dan soto ayam. Ini isian ayamnya lumayan banyak, dia disuir tapi tebel-tebel daging ayamnya. Pengen masakan Sunda, ada gurame goreng. Nih pakai sambel. Ukuran guramenya besar, gorengnya nggak sampai yang kering banget ya. Jadi dagingnya itu masih berasa tebel. Udah dapet sambal terasi. Minumannya ada yang kopi dan non kopi ya. Aku cobain Wingko Jelita dan banana butterscotch. Tempatnya nyaman, ada 2 lantai, ada area indoor, outdoor, dan ada area AC juga. Lantai 2 ada ruang VIP-nya juga. Little Jogja di Grogol. Guys, kalau aku jualan bakmi laku nggak ya? Yuk temenin aku lihat mesin dan alat teknik untuk UMKM. Tuh, solusi kebutuhan mesin UMKM. Mas, aku kan mau bikin mie nih, mau jualan mie. Perlu mesin apa aja? Kalau untuk mie bisa mixer. Ini untuk bikin adonannya. Lalu untuk ada pencetak mie-nya. Pencetak mie-nya ada di sebelah sini. Yang biru. Bikin mie bisa didemoin juga kalau ya? mau. Ya. Oh, yaudah mau ya. Nah, satu alat pencetak mie ini bisa bikin mie dengan berbagai ukuran nih. Siap jualan. Yang mau jualan lapis legit nih, ovennya cuma 4 juta aja. Jual 4 loyang udah bisa balik modal. Mixer yang gede-gede nih. Dehidrator yang mau bikin buah-buah kering itu loh, bisa dijual nih. Ada mesin kopi juga, ada grindernya. Ini buat packing nih. Ini buat bikin bakso. Ini buat bikin susu kacang, buat bikin sosis, lengkap kan? Nah, yang butuh mesin UMKM, kalian kesini aja. Pilihannya lengkap. Mesinnya juga boleh dites dulu, jadi nggak takut salah beli. Produk berkualitas, bergaransi, dan ada layanan after sales. Mereka juga dealer resmi beberapa brand. Ada Osel, Gea Getra, Ideal Life, Oakzone, dan banyak lagi. Tiap hari ada promo menarik seperti harga diskon, gratis ongkir, tebus murah, sampai hadiah gratis. Pembayaran juga mudah, ada program cicilan. Aku spill ya, nama tokonya Ken Ken. Sudah ada cabang di 6 kota besar. Kalau aku mampir yang di cabang Pangeran Jakarta. Nih sehari ribuan bakso. Berburu bakso gepeng yang katanya tuh KW-nya itu loh. Bakso yang di mall itu yang depannya A. Ini resepnya dari mana resep baksonya? Resepnya dulu ya saya kerja itu sama orang. Bukan bakso itu tuh yang di mall, bukan Bukan. bakso Afung. Aduh, panas euy. Habis banyak yang bilang katanya KW-nya bakso itu. Iya. Ini 25.000 dapat tahu 1, bakso gepeng 2, bakso uratnya 3, sama bakso yang bulat halus nih 2. Kita cobain dulu nggak pakai sambal ya, kayak gini aja langsung.
Khas Kalimantan banget nih, soalnya pakai minyak bawang putih tuh loh ya. Cobain baksonya ya. Baksonya garing ini. Ini aku belum tambahin apapun, cuman kasih jeruk tadi. Tapi gurihnya ini udah pas. Mau cobain sambelnya. Kasih sambel ya. Sambelnya aku pikir bakal tipe yang asam-asam gitu, tapi enggak sih. Sekarang kita cobain bakso uratnya. Uratnya berasa modelnya tuh kayak dalamnya yang juicy gitu ya. Enggak sekenyal yang bakso gepengnya. Tahunya halus banget. Bakso kecil halus. Ini rasanya sama sama yang gepeng. Cuman yang gepeng tetap aku merasa dia lebih garing. Yang suka tulang ya, ada tulang-tulang juga nih. Bakso gepeng Gang Talib. Lokasinya ada di Jalan Talib, Jakarta Barat, di seberangnya pengisian air. Udah ntar nih orang rusak. Nah, di dalam gang-gang kecil ini ada tempat pembuatan bakmi tradisional. Aku mau samperin nih. Ini dari tahun berapa bikin mie? 1928. Nggak pernah ganti nih metodenya nih. Iya. Emang beda kalau begini sama pakai mesin? Oh, beda dong. Lebih enak kenyal begini. Oh, ini posisi kakinya harus buka gitu ya? Iya. Karena pakai rok, kita coba cara lain. Bisa apa enggak? Oh, pegang ininya. Pegang ini. Ya, Oh, gini. Ya. Kok nggak membal? Nah, ini nih mie-nya hasil genjot-genjot. Nah, kita cobain yuk. Lihat mie-nya ya. Ini spesial nih, mie-nya bikin sendiri tuh. Dia kayak lurus-lurus gitu. Warnanya nggak terlalu kuning, nggak terlalu coklat, agak putih gitu ya. Isinya ada ayam kampung, jamur, sama babi cincang. Bumbunya gurih. Terus tekstur mie-nya ini memang dia kayak padat dan agak garing gitu ya. Masaknya tuh kayak al dente gitu loh. Bukan tipe yang benyek-benyek gitu. Ada acar cabe, kasih sambal. Bumbunya kayak simple, tapi enak pas gitu loh. Namanya harum, ayam kampung sih. Coba babi cincangnya. Ada manis tapi sedikit. Gak terlalu yang manis banget. Yang suka ampas minyak ada juga di sini. Wah, ini pangsitnya dagingnya gede juga ya. Suikiao. Tuh ada udang utuhnya nih, suikiao-nya nih. Tradisional sejak 1928. Bakmi yang harus dilestarikan, bakmi Apo di Jalan Gajah Mada. Oleh-oleh dari Nara. Kemarin ke Nara aku beli ini. Ini kayak opak ya. Opak Jepang, tapi tuh ada gambarnya lucu. Tulisannya ini gambarnya sih udang ya. Cobain yuk. Opak sama nggak sama opak Jakarta? Opak Indo. Ini mau dibawa takut hancur, jadi udah dimakan aja. Lucu ya ada gambarnya. Nah, dia tuh enteng. Tuh. Enteng, kopong. Terus di belakang kayak ada sayur-sayur gitu. Sayang sih mau dimakan. Gitu. Enak. Ya dia kayak opak, tapi dia kayak rice cracker juga itu loh. Mungkin tipis ya. Ada rasa udangnya, sayurannya nggak gitu berasa. Enak-enak, gurih. Tanduknya hilang. Roti segede bantal. Noeng-noeng. Ini dia sponge cake viral dari China yang cabangnya udah ada 2000 lebih di sana. Sekarang ada di Jakarta. Namanya Nanyang Dasifu dan mereka buka cabang keempat mereka di Citra 8. Mereka tuh ahlinya sponge cake yang super lembut dan jigli-jigli. Roti bantal, fluffy banget. Kejunya, ini dalamnya keju cheddar, lumer-lumer tuh. Sponge cake-nya super lembut, terus ada keju yang gurih-gurih asin. Ini cocok banget. Yang original. Lihat dalamnya. Masuk mulutnya lembut banget, tapi dia bagian atasnya tetap ada kayak wangi kue kena bake gitu ya. Ada lapisan atasnya nih. Mumpung di sini aku cobain juga kue yang Ini lain. glowing banget, kulitnya tuh soft, bikin sendiri. Isinya tebel, egg tart tapi pistachio. Isian custardnya tuh tebel, pinggirnya tipis tapi lembut banget. Nggak terlalu manis ya, pas nih. Buat yang suka savory ada roti abon juga dan ini rotinya tuh lembut banget. Rotinya empuk, abonnya enak, mayonesnya gak enak. Ada mochi, tapi modelnya gini, chewy. Lucu ya, kenyal-kenyal gitu. Minumannya juga macam-macam buat nemenin makan roti. Bikin penasaran nih, yuzu, espresso, tonic. Unik juga nih kombinasinya. Terus yang mau cobain sponge cake super lembut Nanyang Dasifu buka cabang terbaru di Citra 8. Ada 2 lantai, bisa dine in juga. Yang bikin penasaran, bakso super hot. Ini gede banget sih tuh. Aku lagi di PGC Cililitan, mau cari jajanan nih random ketemu ini bakwan. Kita cobain ya. Gorengannya banyak gini, terus ada bakso gede. Mas, itu bakso gede apa itu? Bakso pedes. Kirain bakso goreng, warnanya gitu. Ya, udah campurannya udah cabe.
Jadi dalamnya tuh capek, pedas banget gak? Udah campurannya, sedang lah. Aku pesen yang bakso pedes besar itu ya, namanya bakso hot. Dapat bakso besarnya 1, bakso kecil 2, tahu. Udah dapat mie sama gorengan. Kasih kecap, saus. Nah, ini sambalnya lumayan pekat juga nih. Dan nih baksonya nih. Ini bakso urat, ya udah ada pedesnya. Tapi nggak pedes banget. Lucu juga ya, dia udah pedes di baksonya itu. Cobain pangsitnya ya. Dia walaupun tebal, tapi renyah empuk gitu loh. Isiannya juga lumayan tebal sih. Enak pangsitnya. Bakso halus deh, lumayan garing. Tahunya halus, tahu putih gitu. Kuahnya mesti diracik aja sih. Kalian tambahin sesuai selera. Bakso urat. Nah ini kelihatan uratnya tuh kayak banyak gitu ya. Dia padat gitu modelnya. Uratnya memang banyak ini. Pesan iga, tapi ternyata buntut loh iganya tuh. Nggak sempuk kayak sop buntut gitu sih ya. Tapi lumayan lah dagingnya. Ini aku spill daftar menu dan harganya. Bakso Ajo PGC Cililitan.